Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mak, selamat datang di channel YouTubeku Mama Fakih. Udah lama nggak upload video, udah hampir setengah tahun lah ya. Kenapa Mak nggak upload video? Sibuk Sebenarnya bukan sibuk apa Mak ya, si bocil ini lagi susah untuk diatur ya, lagi susah untuk diajak kompromi. Kadangan kita lagi mau pasang-pasang kamera udah ditangisin, kita lagi baru bikin video udah ditangisin. Aduh, sering banget bikin video gagal, edit gagal gara-gara si bocil nangis. Tapi nggak apa-apa Mak ya, semangat, tetap semangat untuk konten, tetap semangat untuk beraktivitas. Bukan berarti ada si bocil jadi kita ngeluh, jadi kitanya ngerasa aduh gara-gara ini gara-gara itu. Enggak ya Mak ya, kita kerjakan apa yang bisa kerjakan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selagi itu positif, tetap semangat. Kalau ada waktu sela seperti ini, si bocil lagi diem ya, curi-curi waktu untuk konten. Nah, ini kegiatan ibu-ibu di dapur. Apa sih kegiatannya kalau bukan cuci-cuci, mencuci piring Mak ya. Aku paling ringan banget kalau ada piring-piring kotor tumpuk-tumpuk kayak gini. Jadi kalau bisa sedikit dicuci supaya ini wastafelnya enggak penuh, enggak numpuk ya. Karena ada sedikit ini, mumpung sedikit kita cuci Mak ya. Sekalian nanti kita juga mau cuci ikan, kita mau masak. Oke. Gimana Mak 1 bulan terakhir ini? Gimana apanya nih? Gimana nih dengan harga-harga pokok, sayur-sayuran, bahan-bahan masakan, semua serba naik Mak ya. Beras naik, gula naik, kopi naik, minyak aku rasa nggak naik sih. Cuman yang lebih mengerikan adalah cabai di tempatku kemarin sempat tembus 100.000 per kilo. Cabai merah, cabai rawit sekitar 80-90, cabai setan 120. Jadi harus pinter-pinter kita untuk mengatur uang belanja Mak ya. Ini aku beli ikan pari yang udah dipotong-potong di pasar. Segini aku beli dengan harga 20.000. Lumayan banyak dapat potongannya, dan ikannya masih segar Mak ya. Bisa dilihat itu masih merah-merah kayak gitu, itu masih segar. Jadi dari pasar memang udah dipotong-potong, tinggal nimbang kayak gini aja. Kita nggak usah lagi potong-potong di rumah, udah praktis, hemat waktu Mak ya. Kita cuci satu-satu sampai bersih. Seperti biasa Mak ya, editingnya berada di tempat kerja. Jadi tempat kerjaku ini di pinggir jalan, banyak mobil lewat, banyak motor lewat, suaranya campur aduk. Kita nggak bisa dubbing dengan tenang Mak ya. Kalau di rumah pun nggak bisa juga, susah, karena pasti diretokin sama si bocil lagi. Nggak apa-apa, tetap semangat Mak ya. Editingnya pun nggak bisa sekali langsung selesai ini kayaknya, karena memang banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Apa-apalah sambil-sambil, daripada duduk nongkrong ya, mending kita lanjutin editing Mak ya. Tambahin ke atasnya. Oh ya Ma, di tempat kalian kemarin cabai tembus berapa nih harganya? Cabai rawit, cabai merah, cabai hijau. Diakalin aja Mak ya, makanan yang tidak perlu pedas sedikit aja menggunakan cabai ya. Pinter-pinter kita sebagai berumah tangga lah ya. Ini wastafelnya aku cuci pakai sabun supaya nggak amis Mak ya, karena tadi habis cuci ikan
ikan pare itu ikan laut agak sedikit amis, jadi kita harus benar-benar bersihinnya supaya nggak bau amis wastafalnya dan nggak banyak lalat nanti di dapur mak ya. Ringan kan, kita tempat masak kok banyak lalat gitu. Ini udah selesai, kita mau tirisin, udah biarin di situ aja biar tiris airnya. Sambil nunggu tiris kita lanjut untuk siapin bumbu. Bumbunya sederhana dan sangat-sangat sederhana ya, cuma bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, that's it, udah selesai gitu. Kalian jangan salpok sama cabeku ya, itu cabai hijau ya, cabai hijau. Ada nggak sih di antara kalian yang sama kayak aku, kalau beli cabai, kalau untuk aku lebih pilih yang agak sedikit kering, bukan busuk ya, bukan basah bonyok, bukan, tapi dia kering. Karena menurut aku kalau cabai kering ini timbangannya, dia jumlah dalam timbangannya tuh lebih banyak gitu nggak sih. Kalau yang seger itu 1 ons yang montok-montok itu paling ada 10 cabai. Tapi kalau yang udah layu kayak gini, ini bisa 2 kali lipatnya, lumayan banget buat kita para emak-emak yang mau berhemat ya. Ini tidak mengurangi rasa mak ya, hanya saja cabenya dia kering, dia bukan busuk, dia bukan bonyok seperti ini. Ini masih bagus dalamnya tuh, masih bagus banget, dia nggak basah, dia nggak bonyok ya. Cuma seperti ini aja kok bumbunya, nggak susah, nggak perlu modal banyak, nggak kudu pakai kunyit, jahe, laos segala macam. Udah seperti ini makannya jadi selera banget mak ya, ngabisin nasi. Oke, kalau udah seperti ini kita cuci, habis itu kita blender. Ini udah kita blender mak ya. Ini cuman nggak begitu halus, dia agak kasar-kasar gitu, nggak apa-apa supaya masih ada tekstur cabenya seperti ini. Kalau pakai cabai yang agak-agak layu gitu jadi dapat banyak mak sambalnya, beneran deh. Cuman kita harus pilih ya, layunya jangan yang basah di dalam, yang bonyok di dalam, takutnya ada ulatnya. Jadi kita pilih cabai yang layu, yang kering tapi garing ya, nggak basah, nggak bonyok. Kita panasin minyak untuk goreng si ikannya. Meskipun bahan-bahan semakin tinggi harganya mak ya, semakin mahal, tapi semoga Allah selalu mencukupkan kebutuhan kita. Memang 1 bulan terakhir ini benar-benar muter otak gimana caranya tetap bisa makan pakai sambal, karena memang aku sendiri dan keluarga itu kalau makan itu harus ada sambal. Jadi di saat cabai mahal, aduh kalang kabut ya Allah mak, mana aku lagi nggak nanam cabai lagi. Kan kemarin musim kemarau, ini baru mulai musim penghujan. Di saat musim kemarau itu aku memang nggak nanam apapun, aku nggak nanam cabai, aku nggak nanam sawi kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini udah mulai masuk musim hujan, jadi aku mulai semai dan udah tumbuh, tinggal nanti pindah tanam. Tapi sebelumnya kita mau bersihin dulu kebun yang kemarin mak ya, karena banyak banget rumputnya udah tinggi-tinggi. Aduh aku takut ada ular ya. Jadi nanti kita mulai tanam cabai lagi.
supaya di saat nanti cabai mahal kita nggak kalang kabut mak ya. Ya Allah, aku ini kalang kabut banget tuh ya Allah, gimana dong. Emang kemarin itu kemarau panjang banget, sementara kebun aku kan agak jauh dari rumah. Sebenarnya nggak agak jauh juga sih, cuman jalan kaki paling 1 menit lah. Cuman di sana tuh nggak ada sumber air untuk aku nyiram gitu. Jadi kalau misalnya nggak disiram kan nanti layu, malah mati kan. Jadi memang sekitar 6 bulan kemarin itu aku nggak nanam sama sekali. Di saat musim kemarau aku nggak nanam apapun sama sekali ya. Jadi sekarang udah mulai musim hujan, mulai semai-semai lagi. Ini ikannya digoreng sampai habis mak ya, nggak perlu sampai garing banget kecoklatan, yang penting udah mateng udah cukup. Karena nanti kita mau bikin sambal ya, supaya dia meresap ke dalam sambelnya. Ini aja sebenarnya lagi goreng ikan ini sambil ditangisi si bocil juga ini ya, sambil ditinggal-tinggal lagi, masih bisa tinggal dulu gendong si bocil. mak ya, makan sambil gendong, masak sambil gendong, nyapu sambil gendong gitu kan, jangan deh mandi sambil gendong gitu. Ini minyaknya mau aku kurangin untuk bikin sambal karena ini banyak banget bekas goreng ikan kita tadi ya. Jadi ini aku mau kurangin supaya nggak terlalu berminyak nanti sambelnya ya. Kan minyaknya juga masih bisa dipakai lagi untuk goreng-goreng yang lain. Goreng tempe, goreng tahu, goreng ikan lagi pun masih bisa ini ya. Karena baru sekali pakai. Sambelnya kita masukin, sambel yang tadi kita blender. Ini memang aku sengaja blendernya nggak terlalu harus seperti ini supaya masih ada tekstur cabai-cabainya ya. Ini nggak pedes mak, nggak pedes karena cabai hijau ya. Jadi memang nggak pedes, meskipun banyak ini nggak pedes tapi enak. Sebenarnya kalau mau enak lagi cabainya tuh direbus, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat hijau gitu direbus. Habis itu ditumbuk kasar, baru ditumis lagi jadi kayak sambal padang. Tapi ini aku mau bikin sambal biasa aja, sambal hijau biasa. Jangan lupa dikasih bumbu maya, aku kasih penyedap masako 1 bungkus. Aku kasih garam secukupnya, nanti kalau kurang bisa kita tambahin di akhir ya. Jangan banyak-banyak dulu, nanti kalau udah keasinan susah nanti kita ya. Habis itu aku kasih gula juga supaya balance. Ada sebagian ibu-ibu yang kalau masak nggak pakai gula, tapi kalau aku ibu-ibu yang kalau masak nggak bisa nggak pakai gula mak ya. Apapun itu, sayur pakai gula, sambal pakai gula, gulai pakai gula gitu Ra. Karena menurut aku kalau garam nggak dikasih gula itu rasanya kayak jomplang gitu nggak sih mak? Kayak gimana ya, nggak legit gitu. Nggak legit ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau aku tipe emak-emak yang kalau bikin sambal, bikin masakan apapun itu tetap pakai gula dan pakai garam. Kalau penyedap itu opsional mak ya. Kalau kita udah terbiasa pakai penyedap, kita nggak pakai penyedap, itu biasanya tetap ada rasa yang berbeda. Tapi kalau kita memang jarang pakai penyedap, gula sama garam udah cukup. Ini kita tes rasanya pakai tangan aja kayak gini udah nggak apa-apa. Orang untuk makan sendiri juga kok sama keluarga ya kan. Rasa udah oke, tinggal kita tunggu sampai mateng, sampai kadar airnya habis ya, berkurang, supaya dia nggak langu baunya. Karena cabai hijau ini baunya agak tajam ya, langu. Kalau kata orang sini langu namanya. Oke, ini udah matang sambalnya, kita masukin ikannya. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai meresap mak ya. Kita beri air
supaya ada kuah-kuahnya, supaya sambalnya nggak kering. Kalau udah rata kayak gini, kita tutup, kita biarkan sebentar sampai dia meresap. Oke, sudah selesai. Wow, ikan pare cabai hijau udah siap, Mak. Udah cukup kayak gini aja. Aku nggak taruh di piring karena nanti kalau misalnya nggak habis bisa kita panasin besok, nggak perlu diturun-turunin ke piring. Oke, terima kasih yang udah nemenin aku masak, nemenin aku bercerita, curhat-curhat Mak ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.